Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, baik disadari maupun tidak disadari kita mendapatkan kenikmatan itu. Hanya suatu keistimewaan bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa baik dunia maupun di akhirat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini Pak Mufti ingin memberikan kultum, membacakan kultum. Kita semua paham bahwa manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi, manusia diciptakan oleh Allah. Maka hadirlah utusan berupa nabi dan rasul agar kehidupan manusia di dunia tertata dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita paham banyak yang mengatur kehidupan dunia ini. Ada yang mengatur listrik, namanya PLN ya. Ada yang mengatur air, PDAM, ada yang mengatur lalu lintas dan sebagainya. Semua diatur. Di kampung diatur oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya. Semuanya adalah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi ini. Kalau saya di rumah, nama saya juga salah satu dari amanah dari Allah, yaitu Mufti Manungsa Urip Baikah Tumraping Zaman Awal Yo Akhir. Ketika lahir sampai mati itu katanya ya bermanfaat ya. Banyak sekali yang bermanfaat di lingkungan kita. Tandanya apa kalau manusia bermanfaat? Yaitu kita dicari. Contohnya, lihat tanda tangan Pak RT. Nah, Pak RT dicari. Itu berarti pertanda bahwa kita bermanfaat di masjid. Yang ngatur hidangan, yang ngatur pelajaran TPA, yang ngatur macam-macam. Nah, itulah. Dan pagi hari ini Pak Mufti akan memberikan ataupun membacakan kultum yang intinya adalah kesiapan kita untuk menghadapi Ramadan di akhir bulan. Menurut informasi dari para ustadz bahwa Ramadan itu terbagi dalam 3 tahapan atau 3 bagian. Dan yang terakhir inilah yang ingin saya sampaikan. Salah satunya adalah kegiatan iktikaf. Selama ini kita belum banyak informasi yang bertubi-tubi tentang iktikaf. Untuk itu pagi ini saya akan menyampaikan tentang iktikaf itu. Pengertian iktikaf dari segi bahasa berasal dari kata al-afu yang bermakna menahan atau melarang, dan al-iktikaf yang artinya menahan diri dari berbagai aktivitas yang menjadi kebiasaan. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud iktikaf adalah menetap di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu, artinya memenuhi syarat bolehnya iktikaf dengan niat beribadah ataupun takarub ilallah. Landasan hukum iktikaf, syarat iktikaf dinyatakan dalam Al-Quran, hadis serta pendapat para ulama. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istrinya melakukan iktikaf setelah wafatnya beliau. Para ulama sepakat bahwa iktikaf adalah perbuatan sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali jika seorang bernazar untuk iktikaf, maka ia wajib menunaikan nazarnya. Waktu iktikaf berdasarkan pendapat mayoritas ulama sunnah dilakukan kapan saja.
baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun waktu iktikaf yang paling utama dan selalu Rasulullah lakukan hingga akhir hayatnya adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mulai iktikaf apabila hari terakhir, 10 hari terakhir ialah sesaat sebelum terbenamnya matahari atau maghrib di hari ke-20 Ramadan. Adapun waktu berakhirnya, sebagai ulama berpendapat bahwa iktikaf berakhir ketika dia akan keluar untuk melakukan sholat id. Namun tidak dilarang jika ingin keluar sebelum waktu itu. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa durasi iktikaf berakhir saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Berapa lamanya iktikaf? Iktikaf bermakna berdiam diri, maka segala aktivitas berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub ilallah, baik itu lama maupun sesaat. Imam Nawawi mengatakan bahwa iktikaf meski sesaat tetap akan diberikan pahala walaupun sebatas duduk di masjid, bahkan walau mengisi dengan perkara dunia seperti makan, minum di masjid. Sedangkan lama maksimal iktikaf tidak ada batasannya, dengan syarat seseorang tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab ataupun hak-hak orang lain yang menjadi kewajibannya. Dinyatakan bahwa Rasulullah di tahun wafatnya pernah melakukan iktikaf selama 20 hari. Iktikaf mensyaratkan niat. Bagi yang melakukan iktikaf disunahkan iktikaf sunnah, maka ia boleh meminta, boleh berniat dengan cukup menyebutkan iktikaf secara mutlak. Adapun iktikaf yang wajib karena ingin melakukan nazar misalnya, maka ia harus meniatkan diri sebagai iktikaf yang wajib. Masjid tempat iktikaf. Masjid diisyaratkan sebagai tempat iktikaf adalah masjid yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu. Lebih utama jika masjid tersebut juga digunakan untuk sholat Jumat. Lebih utama lagi jika dilakukan di 3 masjid utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Di samping jika iktikaf dilakukan di masjid yang tidak ada jamaah sholat fardu, seperti peserta iktikaf akan dihadapkan 2 perkara negatif. Ia tidak dapat sholat berjamaah atau akan sering keluar tempat iktikafnya untuk sholat berjamaah di masjid lain. Lebih baik lagi jika masjid memiliki fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat MCK yang lengkap atau ruang yang luas khusus untuk tempat tidur dan menyimpan barang bawaan serta dapur yang bisa digunakan untuk menyiapkan makanan. Terakhir, iktikaf bagi perempuan. Perempuan diperbolehkan melakukan iktikaf berdasarkan keumuman ayat, juga berdasarkan hadis yang telah disebutkan bahwa istri-istri Rasulullah melakukan iktikaf. Terdapat juga riwayat bahwa Rasulullah mengizinkan Aisyah dan Hafsah untuk melakukan iktikaf. Namun para ulama umumnya memberikan syarat bagi wanita yang hendak melaksanakan iktikaf, yaitu mereka harus mendapatkan izin dari walinya atau suaminya bagi yang sudah menikah. Tidak menimbulkan fitnah, ada tempat khusus bagi perempuan di masjid dan tidak sedang kondisi haid ataupun nifas. Bapak Ibu dan anakku, demikian apa yang sudah saya sampaikan tentang iktikaf. Semoga ilmu yang sedikit ini memberikan bekal pada kita untuk melaksanakan iktikaf dengan baik dan benar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.